Jadi gue pengen berbagi sama kalian semua nih gitu. Jadi gini ceritanya. Satu saat gue datang ke seorang sebut aja bapak lah gitu. Gue panggil bapak gitu. Main ke rumah dia gitu kan. Pas lagi main tiba-tiba dia minta jajan gitu. Minta jajan. Beli rokok dong, beli minuman gitu kan. Beli minuman ringan gitu kan. Oh ya udah Pak, belanja. Terus tapi tunggu dulu, ditahan sama dia. Pakai ini aja, pakai uang ini gitu. Hah? Ya udah pakai uang ini aja, dia bilang gitu. Ya terus ya udah nih, kosongin dulu kantongnya, dia bilang gitu. Kantong kosong semua, ya keluarin isi kantong, gua keluarin semua. Kosong tapi ya, yakin ya kosong. Nah, kantongin di sebelah kiri duitnya. Kantong sebelah kiri, gua masukin kantong sebelah kiri. Nah, nanti pas lu belanja, keluarin gitu. Kembaliannya taruh di sebelah kanan ya gitu. Oh, oke, ya. Oke, ini duitnya dikasih, gua kantongnya sebelah kiri. Nah, akhirnya gue jalan lah belanja. Ya, belanja ke deket situ juga, deket rumah situ juga. Berarti lu belanjanya di sekitaran rumah itu? Iya, deket-deket rumah itu. Ada sekitar 50 meter lah dari rumah itu. Sekitar 50 meter dari rumah. Memang kayaknya satu-satunya warung di situ sih. Belanja di situ gitu ya, sekitar 100 meter ke arah sana baru jalan raya lah gitu. Tuh. Terus gue belanja lah, berangkat belanja, jalan ke sana, belanja dengan normal nih gitu. Bu, beli rokok sebungkus, waktu itu rokok apa lah gue nggak tahu lah. Terus apa namanya, kasih duitnya dari sebelah kiri nih, yang sebelah kiri ambil. Yang tadi disimpan tuh duitnya Ya, di yang sebelah kantong. kiri kan, belanjain sama beli minuman sekalian kan, masukin plastik, kasih duitnya nih. Jadi total belanjaan itu sekitar 20.000. Uangnya 100.000. uangnya 100.000. Nah, jadi kan kembaliannya 80.000. 80.000 kan kembaliannya. Udah beli, dapat kembalian 80.000. Sesuai dengan apa yang diinstruksikan, kembaliannya gue taruh sebelah kanan. Set, masukin sebelah kanan. Ambil belanjaan, terus gue jalan pulang. Nah, sampai rumah, si bapak bilang, "Tar dulu, stop dulu. Mana belanjanya?" Nih, taruh, terus lihat dulu sebelah kiri, sebelah kanan, ada nggak uangnya, gitu kan. Cek, ada Pak. Coba lihat kembaliannya. Kembaliannya kan sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Sedangkan ini duit yang kosong ini, yang udah gua ini apa, udah diambil duit yang buat bayarnya itu. Nah, buat belanja Ini itu kantongnya gua nggak lepas nih. Kantong tangan gua nggak lepas dari kantong, tetap di kantong. Itu kosong. Kosong memang. Jadi yang ada duitnya tetap di sebelah kanan. Kembaliannya tadi. Ya. Ini tangan gua tetap ada di dalam kantong sebelah kiri. Mana kembaliannya nih? Kembaliannya 80.000 gitu kan. Dah, ini belanjaannya gitu kan. Dah. Sekarang coba dihitung dulu duitnya. Berapa gitu kan. Gue cabut dong tangan gue kan. Kan ini udah kosong nih, yakin nggak ada kan? Iya. Cabut, hitung uangnya. Set 80 Pak. Bener 80? Iya. Nggak segitu tuh katanya. Loh kok 180 duitnya katanya. Loh kok 180? Coba cek duitnya gitu. Ini udah apa nggak ada sebelah kanan deh kan. Udah nggak ada memang. Tuh nggak ada. Coba sebelah kiri. Gue terobos sebelah kiri. Ada ternyata uangnya. Hah? Ada uangnya. Iya. Itu duit yang udah lu belanjain tadi? Iya. Yang 100.000 yang udah lu belanjain? Iya. Balik lagi ke kantong? Balik lagi ke kantong. Gue yakin karena apa? Sepanjang jalan dari mulai warung ke rumah, memang tangan gue nggak lepas nih dari kantong nih, kosong memang sampai ke rumah gitu, memang kosong. Tapi udah lu kasihin duitnya tuh? Belanja iya. Uang warung. Makanya dia kembaliin uangnya kan 80.000. Makanya dia kembalikan uangnya 80.000. Gue yakin karena memang sudah dikembalikan belanjanya, berarti kan gue udah ngasih duitnya dong gitu kan. Dan sepanjang jalan pulang itu tangan gue nggak lepas dari sini dan kosong memang. Suruh ngitung uang tadi, ya itu. Dan ternyata setelah hitung uang gue serogoh di sini, ada duitnya. Gue buka, duitnya ada kembali. Balik lagi Uangnya. Makanya bapak bilang 180.000 uangnya, bukan 80.000. Selain yang ada di sini gitu, selain kembalian, selain uang itu ada punya uang lagi, ada Pak, ambil coba gitu. Jadi yang 80 itu genapin jadi 100.000 gitu.
berarti gue harus ngambil uang, nambahin uang 20.000. Ambillah gue uang terus 20.000 buat nambahin 80.000 itu. Terus bapak bilang, sekarang balik lagi ke warungnya, bilang sama dia uangnya kelebihan. Kelebihan berapa? Kelebihan 100 bilang aja. Gitu. Oh iya pak, gitu kan. Akhirnya gue kembalikan lagi kan, gue balik lagi ke warung dengan bawa uang gue sendiri yang 20.000 plus yang 80.000 itu kembaliannya. Gitu. Sampai di warung, gue bilang, Bu, ini kelebihan uangnya. Gitu. Kaget dong tuh orang warungnya, dibalikin lagi duitnya. Iya, kaget. Iya, tiba-tiba dia balik lagi. Kan tadi lu ngasih kembalian 80.000 ya kan? 80.000. Kok tiba-tiba dia balik lagi, duitnya lebih. Iya. Kan udah Pas itu udah dia. pas gitu kan? Iya. Ya. Terus yang dia bilang gimana akhirnya? Jadi pas dia, nggak mungkin orang saya kembaliannya pas gitu kan, Iya kan? 80.000 gitu kan. Mm-mm. Enggak Bu, ini kembalian lebih kok, lebihnya 100.000 gitu. Kalau nggak percaya coba dilihat aja di kotak, ada nggak lagi duitnya nambah nggak gitu. Pas dia lihat memang katanya iya sih berkurang, ya udah memang lebih kok, bilang gitu kan, memang lebih. Udah akhirnya diambil, makasih ya mas ya gitu ya udah. Nah gue balik pulang nih gitu kan, balik pulang sampai situ duduk terus bakar rokoknya terus ngobrol-ngobrol. Ternyata di situ pelajarannya adalah uang itu sebenarnya ada, yang namanya uang balik tuh ada sebenarnya gitu kan. Dan gue ngerasain langsung. Pelajaran di balik itu adalah gini, kalau lu menggunakan uang itu untuk kejahatan sangat bisa sekali gitu, untuk nyari uang tambahan bla bla bla, karena lu belanja dapat kembalian lebih kan, terus uangnya balik lagi, terus belanja di mana lagi ada kembalian, berarti kan uangnya lebih, uangnya balik lagi kayak gitu gitu kan. Curang berarti ya. Orang curang kayak gitu kan, maling lah itu kan, maling juga kan, Maling, curang gitu iya, kan. iya. Nah pelajaran di situ ya, lu dengan cara lu tadi pakai duit sendiri buat nambahin uangnya ke kembalian, lu belanja sebenarnya gitu. Lu belanja 20.000 itu gue belanja gitu. Jadi si bapak ngajarkan, ya lu kalau pakai uang itu lu jadi orang jahat. Nah sekarang makanya gue bilang lu kembaliin uangnya 180.000 karena dia sudah mengeluarkan 80.000, sedangkan lu belanja 20.000, lu nggak bayar, makanya lu pakai duit sendiri, bayarlah ke dia sekarang. Berarti secara nggak langsung emang duit itu ada ya, kayak model-model uang gaib gitu kali dia. Iya ada, Iya. dan itu gue ngerasain. Itu benar-benar uang itu tadinya gue bayarin, terus dapat kembalian, gue pegang kantong sampai rumah, terus gue hitung uang, pas gue pegang lagi ternyata ada uangnya di sini, kembali lagi ke gue gitu. Itu gue rasain langsung. Ini mungkin kalau di masa-masa zaman sekarang itu kayaknya uang palsu ya, cuman uang palsu goib nih. Ya, ini uang palsu goib nih ya. Karena uangnya balik lagi gitu. Konsepnya uang palsu itu kan biasanya dia Membeli, ngasih uang palsu, dia dapat kembaliannya. Jadi Iya. keuntungan itu dari kembaliannya Ya. itu. Uang aslinya yang Uang aslinya dapat. yang didapat, maksudnya ke sana. Jadi kalau misalkan dibeli mau kejahatan ya sih. itu kejahatan sih. Betul. Makanya pelajaran di situ adalah ya lu jangan mencuri gitu, jangan mencuri lewat itu, hal seperti itu sebenarnya nggak baik. Gitu. Ngasih pelajaran tuh itu. Gitu. Berarti ada keilmuan kayak gitu juga ya. Ya ada. Ya itu berarti lu tahu nggak caranya misalkan gimana dapetin uang balik itu? Kalau terus terang ya, kalau sama bapak sebenarnya tinggal minta aja, gampang gitu. Cuman berarti bukan lu disuruh melakukan Enggak, ritual apa, tapi memang si bapak itu bapak ada. dia punya, Dia punya. yang istilahnya apa ya bahasanya? Apa ya bahasanya ya? Dia ngeritualin lah Ritualin istilahnya. kali gitu Nah, ya. itu kayak Dia gitu. nyari dia, cuman dia mau ngebuktiin gitu mungkin ya. Ya dia mau membuktikan bahwa ini uang ini benar-benar ada, uang balik ini tetap ada, dan ada pelajarannya loh sebenarnya di balik ini gitu. Iya, kalau lihat Gitu. dari segi Kalau lihat positifnya, iya. ya dari segi positifnya bahwa memang pelajaran adalah lu jangan melakukan hal seperti itu. Sekepepet-kepepetnya ya kan. Kalau sebenarnya kalau dibilang menguntungkan ya menguntungkan ya nggak di. Banget Banget, betul ya kan? banget ya. Cuma kan ya ini kejahatan gitu kan, nggak boleh Ya. dilakukan lah. Jangan ditiru aja kayak gini. Jadi, Karena bener dapat duit dengan mudah sih sebenarnya kayak gitu. Gampang banget dapat duitnya. Si pelaku tanpa harus bersusah payah dapetin uang dengan cara dia menipu orang lain dengan uang yang kembali itu mudah banget nyari uang, mudah banget.
Oh, Tapi jangan dilakukan. Itu sangat sangat merugikan orang lain dan itu nggak bagus buat kita. Kira-kira ada nggak pesan-pesannya nih buat teman-teman kita kali biar jangan sampai ngelakuin nih. Hmm. Ya buat teman-teman semua, kalau kalau seandainya adalah mungkin yang penasaran kayak gitu-gitu gitu kan, ya udah sih nggak usah kayak gitu-gitu gitu. Gue ngalamin ini juga jadi pelajaran buat gue bahwa memang kalau kita mau sesuatu ya berusaha sebenarnya gitu. Jangan lewat hal-hal seperti itu. Gitu. dia merugikan orang lain lah itu Ya ya itu kan. Orang merugikan udah orang lain. sampai susah payah usaha, dagang, jualan ya kan. Tiba-tiba kita ambil walaupun Ya. istilahnya secara goib nggak secara langsung juga itu merugikan orang Ya lain itu sih. merugikan orang lain. Kalau memang hal ini ya buat pelajaran kita semua aja ya, bahwa memang hal seperti itu nggak bagus gitu, nggak baik. Bekerja cara seperti orang normal aja pada umumnya, cari uang, dapat uang yang halal, terus nggak usah pakai kayak gitu-gitulah. Oke, thank you ceritanya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran ya dia Iya, buat betul. teman-teman, bisa jadi informasi bahwa ada loh gitu loh istilahnya hal-hal yang memang bisa dilakukan, hal-hal gaib yang bisa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Ya. Harapannya mudah-mudahan itu nggak bisa, jangan diikutin ke depannya. Ya. Oke.